Selamat datang di Kala Misteri. Bersama gua Mr. Kamis yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita misteri yang kalian belum pernah dengar sebelumnya. Jadi, jangan nonton video ini sendirian. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan hari ini, gua ingin bertanya kepada kalian semua. Apa yang muncul di pikiran kalian kalau gua bilang kata zodiak? Gua tunggu jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Gua yakin yang kalian pikirkan adalah nama-nama rasi bintang seperti Gemini, Libra, Leo, dan sebagainya. Tapi zodiak yang mau gua omongin hari ini adalah zodiak killer. Zodiak killer adalah seorang pembunuh berantai yang memulai pembunuhannya dari Desember 1968 sampai Oktober 1969. Dia melakukan pembunuhan ini di wilayah San Francisco, Amerika Serikat. Dalam 2 tahun, dia sudah membunuh 5 orang korban dan sampai saat ini tidak ada yang tahu dengan pasti siapa zodiak killer ini. Zodiak memulai pembunuhannya pada tanggal 20 Desember 1968 dengan 2 orang korban, yaitu David Arthur Faraday yang masih berumur 17 tahun dan kekasihnya Betty Lou Jensen 16 tahun. Kedua pasangan ini sedang berkencan di sekitaran Danau Herman Road, Benicia. Tapi sayang, kencan mereka hancur dengan datangnya zodiak yang langsung menembak mobil Faraday. Betty Lou keluar dari mobil dengan panik, diikuti oleh Faraday yang langsung ditembak oleh zodiak dan menyebabkan luka di bagian otak. Melihat tubuh kekasih yang terjatuh tak bernyawa, Betty Lou lari dari tempat kejadian sebelum zodiak menembaknya sebanyak 5 kali di bagian punggungnya. Kedua korban tewas ditemukan sekitar pukul 11.20 malam waktu setempat. Tidak ada saksi mata atas pembunuhan ini. Dan ini hanyalah permulaan dari teror zodiak killer. Kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 4 Juli 1969. Zodiak killer menemukan korbannya yang kedua. Korbannya kali ini adalah Michael Reynolds Maggieu yang berumur 19 tahun dan Darlene Elizabeth Ferrin yang berumur 22 tahun. Mereka ditemukan tewas sekitar jam 00.10 dini hari di sebuah tempat parkir di Blue Rock Spring Vallejo, California. Darlene ditemukan meninggal dengan 9 luka tembakan di badannya, sedangkan Michael masih hidup dengan 4 luka tembakan. Tidak lama setelah kejadian itu, Vallejo Police Department mendapatkan sebuah telepon dari zodiak killer, di mana dia mengaku kalau dia baru saja melakukan pembunuhan dan dia menjelaskan senjata jenis apa yang digunakannya. Dia juga mengakui kalau dialah yang membunuh pasangan Faraday Jensen di Natal tahun lalu. Tidak hanya itu, pada tanggal 31 Juli 1969, ada sebuah surat yang diterima oleh Vallejo Times Herald, San Francisco Examiner, dan San Francisco Chronicle. Siapa yang mengirimkannya? Tidak lain adalah zodiak killer. Isinya adalah detail tentang pembunuhan yang hanya pelaku dan para polisi yang tahu. Dan di tiap surat diikuti dengan sebuah kode cipher yang kalau berhasil dipecahkan, kita bisa mengetahui siapa nama pembunuh ini. Ini adalah awal dari pengiriman surat dan cipher ke polisi dan surat kabar. Belum selesai sampai di situ. Pada 27 September 1969, zodiak kembali melancarkan aksinya. Target yang dipilihnya masih sama dengan target-target sebelumnya, yaitu pasangan yang sedang bermesraan di mobil. Hanya saja, aksinya kali ini dilakukan tidak terlalu malam, yaitu sekitar pukul 18.15. Korbannya kali ini adalah Brian Calvin Hartnell yang berusia 19 tahun dan pacarnya Cecelia Ann Shepard yang berusia 22 tahun. Mereka menjadi korban kebengisan dari zodiak. Pasangan ini dibunuh di dekat Danau Berryessa
dengan cara ditikam menggunakan pisau yang berukuran kurang lebih 10-12 inci. Brian mendapatkan 6 tusukan dari Zodiac, namun ia berhasil selamat. Sedangkan pacarnya Cecilia memiliki nasib yang naas. Ia tidak berhasil selamat dari 9 tusukan di badannya, walaupun sudah dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Namun sosok dari Zodiac berhasil melarikan diri. Tapi Zodiac lagi-lagi meninggalkan pesan setelah ia melakukan aksinya. Kali ini ia meninggalkan pesan dengan menulis kode di mobil Brian, masih sama dengan pesan-pesan sebelumnya di mana ia meninggalkan simbol dari Zodiac, serta tanggal pembunuhan sebelumnya. Dan ia tidak lupa menelpon polisi untuk memberitahu bahwa dia masih dalang di balik pembunuhan ini. Hanya saja, di aksi Zodiac kali ini, ia meninggalkan jejak kaki di lokasi kejadian dengan motif sepatu militer yang dapat menjadi informasi tambahan bagi pihak kepolisian. Tidak hanya itu, Brian yang berhasil selamat juga memberikan sedikit kesaksian mengenai sosok Zodiac. Menurut Brian, Zodiac menggunakan baju yang aneh serta topeng layaknya Algojo, serta mengaku bahwa dia merupakan seorang tahanan di Colorado yang ingin pergi ke Meksiko sehingga membutuhkan mobil dan uang. Walaupun mendapatkan informasi tambahan, polisi juga belum berhasil menemukan sosok Zodiac. Selagi mencari siapakah sosok Zodiac ini, Zodiac sendiri berhasil melakukan aksinya kembali. Kali ini korbannya berbeda dari sebelumnya. Selama ini, Zodiac selalu mengincar sepasang kekasih. Sekarang, supir taksi menjadi korban selanjutnya dari pembunuh yang menamai dirinya Zodiac ini. Paul Lee Steen yang berusia 29 tahun harus tewas di tangan Zodiac dengan cara ditembak, sehingga Steen meninggal di tempat kejadian yang berlokasi di dekat San Francisco. Di sini Zodiac meninggalkan pesan dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan menyobek pakaian dari Steen. Namun, setelah polisi datang di tempat kejadian, polisi berhasil mendapatkan sidik jari dari Zodiac ini di taksi Steen. Setelah polisi mendapatkan informasi, tidak lama kemudian Zodiac kembali mengirimkan pesan kepada media, tepatnya kepada San Francisco Chronicle, yang dimana pesannya tersebut ditambahkan sobekan baju Steen. Pesannya berisikan tentang pengakuannya yang membunuh supir taksi dan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Namun yang mengerikan dari pesan dari Zodiac ini adalah ia mengancam akan melaksanakan aksinya pada pagi hari dengan menghabisi bis sekolah. Walaupun pada akhirnya kasus dari Paul Lee Steen menjadi kasus terakhir dari Zodiac Killer. Menarik. Dan itulah cerita tentang Zodiac Killer versi Kala Misteri. Bagaimana menurut kalian semua? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian yang menyukai misteri-misteri seperti yang satu ini. Subscribe channel kita untuk melihat konten-konten menarik lainnya. Dan cek Mote Official di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee untuk mendapatkan baju-baju yang limited edition. Gua Mr. Kamis, undur diri. Sampai jumpa di Kamis berikutnya.